Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak teacher, selamat siang. Apa kabar anak teacher semuanya? Baik. Nah, anak teacher, hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan hari Kamis, ya, dimana kita akan nanti membahas tentang materi baru nantinya. Diharapkan nanti anak-anak teacher belajar dengan baik, ya. Teacher mau tanya, di antara anak teacher hari ini siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas coba angkat tangan. Siapa ketua kelas? Belum ada, ya. Ada yang belum hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, nah hadir semua. Alhamdulillah. Nah, anak-anak teacher, nah kalau kita sebelum belajar, kira-kira mejanya udah lurus apa belum? Coba luruskan. Oke, sudah. Apanya bagaimana? Alat-alat tulisnya di atas meja bisa dirapikan kembali, ya. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran berikutnya. Oke? Oke, bagus. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa, ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Sidik. Sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku, amin. Stop. Harapan nantinya untuk maskernya jangan pernah dilepas-lepas ya. Tetap pasang masker. Kalau yang pakai face shieldnya tetap pakai face shield. Nah, anak-anak teacher pada kali ini akan melakukan yang namanya menjelaskan tentang narkoba ya. Nah, narkoba ini adalah materi baru untuk anak-anak teacher juga, di mana tentang materi narkoba ini akan membahas tentang bahayanya, jenis-jenisnya, dan segala macam bentuk narkoba. Saya mau tanya sekarang, siapa yang sudah pernah melihat gambarnya di televisi? Atau? Oke, silakan Sidik, apa itu narkoba menurut Sidik? Coba, silakan. Menurut Sidik apa itu narkoba? Narkoba adalah benda berbahaya, dapat merusak jiwa. Oke, kalau Haninda apa itu narkoba? Obat berbahaya. Obat berbahaya, obat-obatan atau benda. Oke. Ada yang lain? Akibatnya apa kalau kita menggunakan narkoba? Jenah. Tenggorokan kita yang bisa. Ya, tenggorokan juga bisa sakit. Ada yang lain? Bisa mabuk, ada di itu. Apa? Bisa gila, mabuk. Bisa menyebabkan mabuk, bisa menyebabkan gila-gila. Oke, anak teacher dengar. Mabuknya nggak Nah. ingat-ingat. Anak-anak teacher, penyebab dari narkoba itu bisa menyebabkan terjadinya mabuk, bisa menyebabkan gila, stres, dan juga merusak bagian anggota tubuh kita. Metal. Nah, sekarang anak-anak teacher, teacher minta waktunya sebentar. Dari penjelasan narkoba itu, seberapa penting kita menjaga tubuh kita? Silakan, Aninda. Jadi anak-anak teacher, baiklah, untuk itulah kesimpulan tadi tentang narkoba. Bagaimana narkoba itu sangat berbahaya. Berbahaya narkoba itu bisa merusak anggota tubuh, bisa merusak pikiran, bisa merusak semua jiwa jasmani kita dan rohani kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang merugi ya. Nah, itulah yang
kesimpulannya kita harapkan anak teacher bisa paham. Apakah semuanya bisa paham? Bisa. Bisa. Oke. Nah, Berbahaya rokok miras narkotika yang merusak jiwa. Narkoba sangat berbahaya, rokok miras narkotika yang merusak jiwa. Cintailah Tuhan, sayangilah badan. Narkoba sangatlah berbahaya. Narkoba sangat berbahayamu. Rokok miras narkotika yang merusak jiwa. Cintailah Tuhan, sayangilah badan. Narkoba sangatlah berbahaya. Narkoba sangat berbahaya bagi jiwa. Narkoba sangat berbahaya, rokok miras narkotika yang merusak jiwa. Cintailah Tuhan, sayangilah badan. Narkoba sangatlah berbahaya. Rokok miras narkotika yang merusak jiwa. Cintailah Tuhan, sayangilah badan. Narkoba sangat berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada refleksi aksi nyata tentang video pembelajaran yang menggunakan KSE serta diferensiasi di dalamnya, akan saya jelaskan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pembelajaran dari aksi nyata tersebut, dan untuk perencanaan perbaikan nantinya. Dalam pembagian perencanaan, di sini saya merefleksikan sebagai CGP dan guru yang mengajar sesuai dengan RPP diferensiasi KSE yang saya bikin adalah pada saat pertama, yaitu pada saat topik diferensiasi pada tahapan perencanaan diferensiasi ini, pembelajaran yang berdiferensiasi, saya menentukan apakah siswa-siswa saya ini tipe masing-masing pembelajarannya. Di sini saya banyak melihat diantaranya, yaitu di antara murid yang saya ajar itu tentunya saya petakan berdasarkan minat, apakah minatnya dalam bidang sains atau musik atau olahraga. Itu yang pertama, berdasarkan minat. Yang kedua, saya berdasarkan kesiapan belajar. Nah, di sini saya melihat dari kesiapan belajar anak. Apakah anak ini sudah menguasai sepenuhnya hingga perlu diberi pengayaan, atau anak ini masih dalam kategori baru bisa memahami 50% atau setengahnya, akan diajarkan dengan materi tersebut yang tertinggal. Dan selanjutnya yang untuk profil belajar. Nah, untuk profil belajar ini yang ketiga ini, anak-anak saya petakan melalui dengan apakah anak ini audio, visual, atau kinestetik.
Nah, pengelompokan atau diferensiasi ini, komponen-komponen diferensiasi ini dilakukan, fungsinya adalah untuk memetakan anak-anak mulai berdasarkan minat, kesiapan, dan profil. Untuk selanjutnya, untuk menentukan KSE ini ditentukan berdasarkan karakteristik murid. Nah, apabila anak murid SD kelas 1, tentu kita banyak menggunakan pembelajaran KSE-nya yang menggunakan kinestetik, seperti menulis dengan menggunakan jari-jari mereka. Berbeda lagi dengan anak-anak yang kelas tinggi. Kita bisa memberikan kartu perasaan yang dimana ada perasaan senang, sedih, atau perasaan bahagia sebelum pembelajaran. Itu dalam perencanaannya. Untuk selanjutnya, dalam tahapan pelaksanaan, nah ini merupakan kejelian guru yang sudah dibuat di RPP. Guru melaksanakannya yaitu dengan menetapkan diferensiasi. Kapan diferensiasinya, bagaimana dengan anak audio misalnya, bagaimana dengan anak visual, dan bagaimana dengan anak kinestetik. Refleksinya dalam pembelajaran diferensiasi ini adalah siswa bisa belajar dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya merefleksikan tidak ada siswa yang bodoh. Maka semua siswa itu, masing-masing individu siswa memiliki kemampuan dalam hal yang mereka sukai, dan kita mengambil momentum terhadap hal-hal yang disukai oleh siswa. Itu dalam diferensiasinya. Selanjutnya dalam pelaksanaan KSE. Nah, ini KSE ini bisa dilakukan pembelajaran sosial emosional. Dalam pelaksanaannya kita bisa menempatkan pada bagian awal pembelajaran, bisa digunakan pada saat pertengahan pembelajaran atau kegiatan inti, pada saat elaborasi, bisa juga pada kegiatan penutup. Nah, pelaksanaan KSE ini yang saya lakukan, saya berpendapat bahwasanya pembelajaran KSE ini menjauhkan siswa dari sifat-sifat emosi-emosi yang tidak bisa mereka kuasai. Dan selanjutnya, pembelajaran dari aksi nyata saya ini adalah pertama, saya yang awalnya berpikiran bahwasanya dulu saya hanya memperlakukan siswa saya dengan klasikal. Ternyata yang saya lakukan selama ini itu ternyata salah. Yang terbaiknya adalah melakukan pembelajaran diferensiasi ini. Saya akan melihat kemampuan anak-anak saya berdasarkan minat, berdasarkan kesiapan belajar mereka, berdasarkan profil belajar mereka. Jadi saya merasa yang awalnya saya belajarnya saya klasikal, saya pukul sama rata ibaratnya, sekarang saya harus menentukan per masing-masing anak. Si A ini loh cara belajarnya, si B loh begini cara belajarnya. Itu untuk pembelajaran dari aksi nyata saya pada bagian diferensiasi. Untuk pembelajaran dari aksi nyata saya lakukan, yaitu pada metode KSE. Nah, ini metode sangat baru saya temukan, di mana anak-anak diminta untuk berpikir secara penuh, dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, di sini sangat baik sekali dari pembelajaran PSE ini, ya, di mana anak-anak diajarkan untuk mengenali emosional mereka. Dan saya berharap ini dapat saya lakukan sampai seterusnya. Dan selanjutnya dari pembelajaran yang saya lakukan juga, yang ketiga adalah penerapan dari pembelajaran diferensiasi dan KSE ini. Kita lebih diminta untuk jeli menentukan siswa-siswa kita, di mana diferensiasinya, kejelian kita adalah apakah anak ini kita kelompokkan berdasarkan minat, kesiapan belajar, atau profil belajarnya. Untuk selanjutnya, yang dalam pelaksanaannya juga yang mau saya refleksikan adalah dalam penentuan KSE ini kita harus melihat juga karakteristik anak murid kita. Apakah dia kelas rendah, kelas tinggi, atau masih taman kanak-kanak. Nah, ini perlu kita lakukan yang namanya assessment awal atau observasi awal. Dan kita tidak bisa memaksakan PSE ini kita gunakan satu saja atau dua saja, tidak bisa. Kita harus melihat dari kemampuan anak. Perencanaan selanjutnya saya akan lebih
perencanaan untuk selanjutnya, saya akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pelaksanaan, karena saya yakin dalam pelaksanaan mustahil rasanya kita bisa melakukan tanpa latihan. Untuk kedepannya, selesai dari program penggerak ini, saya akan melakukan belajar dengan siswa menggunakan metode pembelajaran menggunakan diferensiasi dan KSE. Terima kasih. Itulah hasil dari refleksi saya. Saya Febian Rizka Saputra. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.